Kandre Jawa Daeng, Unti Sanggara, Bambang Inji. Malamnya ada acara namanya Mak Badung, ritual acara Mak Badung. Batas kota Makassar itu di Pasar Kalimbu. Di sebelah sana itu sudah, waktu itu belum ada mart-mart dan lain-lain, belum ada. Kampung Renggang itu ada Renggang 1, Renggang 2, tidak ada Renggang 3. Cerita-cerita yang sederhana, tapi punya nilai untuk kita rawat. Saya anak Kampung Renggang dan bangga sekali menjadi anak Kampung Renggang. Saya lahir di Renggang, besar di Renggang, masa kanak-kanak di Renggang, dan masa remaja pun di Renggang. Dan akhirnya menikah pun di Renggang. Renggang itu adalah bahasa Belanda untuk menyebut untuk nama jalanan yang kecil, Renggang. Maka di Renggang, di Kampung Renggang itu ada Renggang 1, Renggang 2, langsung Renggang 4. Ini yang agak mengganggu perasaan saya. Kenapa tidak ada Renggang 3? Sampai sekarang ini saya tidak menemukan di mana adanya itu Renggang 3. Renggang 1 sekarang menjadi Jalan Sungai Kelar, Renggang 2 menjadi Sungai Talok, dan kemudian Renggang 4 itu menjadi Jalan Sungai Calendo. Dan tetap Renggang 3 itu tidak ditahu di mana. Saya sudah tanya kemana-mana tidak tahu. Dan ada Renggang 1 lagi, tapi dinamai oleh warga yang tinggal di situ, yaitu Renggang Koci. Untuk menyebut sebuah lorong yang masuk dari Jalan Gunung Lompo Batang dan kemudian tembus ke Jalan Maros. Sekarang jadi Jalan Gunung Bawakaraeng. Nah, kita kembali ke Kampung Renggang. Yang disebut Kampung Renggang itu sebuah kawasan pemukiman yang bagian utaranya itu berbatas dengan lingkungan Patunuang, yang sekarang menjadi Jalan Gunung Bulu Saraung. Di sebelah selatan berbatas dengan lingkungan Pisang, Kampung Pisang. Sekarang menjadi Jalan Gunung Merapi. Di sebelah barat berbatas dengan Jalan Gunung Lompo Batang. Kalau di sebelah timur berbatas dengan lingkungan Kampung Gadung. Nah, di tengah-tengah itulah berada Kampung Renggang. Kampung Renggang dihuni oleh berbagai macam etnis yang luar biasa, seperti bunga-bunga, seperti rangkaian bunga, seperti bunga-bunga yang dikombinasikan warnanya, baunya, dan lain-lain. Di sana ada Bugis Makassar, ada Enrekang, ada Toraja, ada Ambon, ada Timor, Flores, Manado, kemudian ada Melayu. Turunan Melayu pun ada di situ. Kemudian ada turunan Filipina juga ada di Kampung Renggang. Kemudian ada Mandar, kemudian ada Indo-Belanda pun ada di situ. Dan ini menjadi satu kelompok. Kalau dia adalah lagu, dia adalah lagu yang sangat harmonis dinyanyikan. Itulah tentang Kampung Renggang. Nah, di samping itu, yang membuat saya menjadi bangga tinggal di Kampung Renggang adalah kebutuhan kami sehari-hari. Itu tidak perlu didatangkan dari mana-mana itu. Misalnya, seperti gula, kopi, minyak tanah, minyak kelapa. Waktu itu belum ada minyak sawit, belum ada, baru minyak kelapa. Itu cukup kita dilayani oleh sebuah warung kecil, tapi lengkap, warungnya Angkokenga. Belum ada, waktu itu belum ada mart-mart dan lain-lain, belum ada. Itu yang melayani kita. Dan itu dijual bukan hanya sekilo,
2 kilo, setengah kilo, seperempat kilo, tidak ada kilo-kiloan. Yang ada itu hanya dalam kemasan kecil-kecil. Dibungkus dengan kertas koran dan dijual supaya apa? Bisa merata. Siapapun bisa minum kopi, siapapun bisa menikmati gula pasir dan lain-lain dengan harga yang terjangkau. Sebab maklum, waktu itu kami di Renggang itu belum mungkin ya belum semakmur sekarang. Walaupun jalanan utama di keempat Renggang ini belum diaspal, masih tanah, tapi kami sudah punya pabrik lemonade yang dimiliki oleh seorang Tionghoa. Mereknya itu Elektra. Mungkin anak cucuku sekarang kalau saya sebut lemonade dia agak asing dengan sebutan itu. Lemonade itu semacam sekarang mereka sebut soft drink yang kalau kita minum seperti lidata ditusuk-tusuk jarum. Itu lemonade. Itu pada waktu itu sudah makanan minuman yang sangat bergengsi itu. Itu ada di Jalan Sungai Tallo. Kemudian ada lagi es krim. Pabrik es krim sudah ada di Kampung Renggang di Jalan Sungai Tallo. Itu dijajakan dengan gerobak yang sangat artistik bentuknya. Bukan gerobak yang dibikin tanpa memikirkan estetikanya, bagus sekali gerobaknya. Sudah ada. Kemudian apalagi yang saya ingat yang ada di Kampung Renggang? Pengrajin kulit, pengrajin sepatu. Itu dilaksanakan oleh Dengganium, seorang Jade Ponto, yang bekerja sama dengan saudara-saudara kita dari Tanah Toraja. Itu sudah ada. Itu Kampung Renggang, mulai dari terbit matahari sampai terbenam matahari itu ada dinamika kehidupan di situ yang diciptakan oleh penduduk-penduduk yang ada di situ. Misalnya pagi-pagi jam 6 sudah ada anak-anak yang menjual kue-kue membawa keranjang. Itu sambil jalan itu dia seperti bernyanyi-nyanyi. Daeng kan Jawa daeng unti sanggara bambanginji tarat-tara jo tari-tari pembambanginji dayo. Nah itulah. Jadi ada irama, ada lagu dan sangat familiar. Dan di samping itu ada lagi Pak Baluk Garoncong. Ada yang bilang garoncong, ada yang bilang boroncong. Yang sekarang ini sudah jarang saya lihat memakai gerobak, tapi sudah pakai becak. Itu sejak tahun 50-an sudah ada tuh lalu lalang di jalan Sungai Keler, Jalan Renggang 1. Ketika mulai siang, garoncong digantikan oleh Pak Balu es putar dengan gerobak jalan lagi di situ. Es putar dikombinasi dengan roti, dengan kerupuk dan lain-lain. Itu ada di Kampung Renggang. Jadi selalu ada dinamika di situ. Selalu ada kontak antara penjual dengan warga, antara warga dengan adanya jualan-jualan ini. Nah, apalagi yang ada di Kampung Renggang? Tukang menjahit. Ada, kami punya tukang menjahit 3 orang di situ. Ada yang dari Taman Roya, ada yang dari salah satu dari orang Bone ada. Kemudian yang satu lagi itu dari, kalau saya tidak salah dia ada darah Jawanya di situ. Saya sudah lupa namanya itu, tapi mungkin masih ada penonton yang masih ingat namanya itu, ingatkan saya. Nah, apalagi yang ada di Kampung Renggang? Pembuat sepatu. Ini. Kami pun punya penjual toko yang menjual bahan bangunan. Penjualnya itu seorang Tionghoa, kami sebut namanya sebagai babak buta, padahal dia tidak buta. Dia selalu duduk diam-diam dari jauh melihat melayani tamu-tamunya. Mungkin karena matanya beda ukuran dengan mata orang rata-rata sampai dicurigai dia buta padahal dia tidak buta.
Tapi ini Bapak sangat baik. Kita ini anak Kampung Renggang, kalau kita membutuhkan paku sebatang dua batang untuk dipakai bermain-main apa dan lain-lain, membuat anak-anak bilang do tembak-tembak, kita ke sana. Nah, kita sebut nih, Bapak, saya pakuntal aku parkir karena kadang, hah apa nih anak-anak nih, pari curi-curi, ngalim aku, megate kok jadi dudu. Itu sangat akrab itu. Saya sangat rindukan itu dialog-dialog yang seperti itu masih ada tertinggal sekarang ini. Kami pun memiliki 2 toko buku. Toko buku rakyat dan toko buku Hidayat. Toko ini adalah salah satu toko yang terbesar pada zamannya dan terlengkap buku-bukunya. Saya ini sangat merasa dijasai oleh toko buku Hidayat. Saya ke sana bebas membaca, walaupun tidak membeli. Kemudian kalau tidak selesai saya baca, toko sudah tutup, besok saya datang lagi. Akhirnya saya menjadi semacam cleaning service di situ. Maka saya lebih bebas lagi membaca. Bebas membaca setiap hari dan lain-lain. Dan dampak dari hubungan dengan toko buku Hidayat ini, mungkin Anda tidak percaya bahwa saya mulai duduk di bangku SMP, SMA, sampai kuliah, saya tidak pernah beli buku. Ini atas kemurahan hati Pak Abdullah Saleh As-Sagaf. Saya tidak lupa ini, Bapak ini. Di samping kedua toko buku ini ada lagi satu toko di dekat toko buku Hidayat. ABC Store. Mereka menjual majalah-majalah dari luar negeri. Hanya dari luar negeri. Komik juga dari luar negeri. Dan di samping itu apa? Piringan hitam. Pada masa itu, piringan hitam itu dengan playernya, orang Makassar bilang armopong, gramofon, itu adalah benda yang sangat mewah. Tidak semua orang bisa memiliki itu. Bukan hanya gramofon, radio pun benda mewah pada zamannya. Sekurang-kurangnya benda mewah bagiku. Tapi saya berhasil menjalin hubungan akrab dengan yang biasa melayani tamu di situ. Jadi kalau saya mau mendengarkan lagu tertentu, saya minta tolong kepada dia untuk memutar lagunya. Dia putar lagunya, saya tulis teksnya. Itu yang saya lakukan di ABC Store itu. Dan ini berjalan lama sekali sampai akhirnya tidak tahu bagaimana ABC Store pindah dan tempatnya itu diganti oleh kantor koperasi kalau saya tidak salah ingat. Ada lagi satu hal yang membuat kami bangga menjadi warga Kampung Renggang. Sebab kami dekat dengan 2 buah bioskop yang sangat populer di Kota Makassar. Sirene Theater dan Sampurna Theater yang kelak di kemudian hari berubah menjadi bioskop artis. Ini bioskop artis. Kalau dia memutar film India, maka pada adegan-adegan ada tarian, ada menyanyi, ada lagu-lagu, itu diperdengarkan lewat speaker. Jadi walaupun orang tidak menonton di dalam gedung bioskop, tapi dia sedang duduk-duduk di luar bioskop. Seperti kami yang di anak Renggang yang sudah tahu bahwa ada film India dan kami senang lagu India, ya kami menunggu. Sudah tahu kapan itu jadwalnya ada lagu-lagu, jadi kita dengarkan itu lagu-lagu di situ diputar. Saya ingat itu film yang kemudian banyak orang datang antri sepanjang-panjangnya untuk menyaksikan sebuah film dari Raj Kapoor. Kalau saya tidak salah lagunya tuh Awarahun atau apa, tapi ada lagunya tuh saya masih ingat itu. Merah juta he Japani sarpelal topi rusi merah juta he Japan dan seterusnya dan seterusnya. Itu anak Renggang itu sampai hafal lagunya. Setiap kita sudah tahu, oh jam sekian ini pasti ada adegan ini dalam bioskop dan kita bisa dengarkan lagunya di luar. Itu kenang-kenangan yang sangat indah tentang Kampung Renggang.
Tadi saya sudah cerita bahwa di Kampung Renggang itu didiami oleh multi etnis. Banyak yang tinggal di situ. Tionghoa, Arab, India, Bugis, Makassar, dan lain-lain. Nah, ada juga banyak saudara-saudara kita dari Tanah Toraja yang berdiam di Kampung Renggang. Ada yang menjadi pengrajin rotan, tukang kayu, pengrajin kulit, membuat sepatu, dan lain-lain. Nah, dengan berjalannya waktu, biasanya kalau ada saudara-saudara kita ini berduka, meninggal dunia, itu berdatangan itu dari segenap penjuru kota Makassar itu, boleh jadi juga dari Tanah Toraja datang untuk datang melayat. Nah, itu jalanan di Kampung Renggang itu sampai bisa tertutup. Nah, malamnya ada acara namanya Mak Badung, ritual acara Mak Badung. Itu dilakukan dengan berdiri berkeliling, saling berpegangan tangan, kemudian ada syair-syair yang diucapkan sambil bergerak-gerak badan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, mengeluarkan ucapan-ucapan dan itu bisa berlangsung sampai dini hari. Itu berjalan dengan aman saja. Kami yang agak asing dengan ritual semacam itu sama sekali tidak ada yang merasa terganggu. Itu berjalan dengan aman, bisa sampai 2 malam, 3 malam terjadi acara seperti itu. Biasa saja. Tanpa adanya imbauan dari pemerintah, kerukunan umat beragama, kerukunan antar suku dan lain-lain, itu dengan sendirinya itu berkembang, mengalir begitu saja di Kampung Renggang. Nah, besoknya itu ketika jenazah ini akan diantar ke pemakaman di sekitar Panaikang. Nah, kami anak Kampung Renggang ikut mengantar. Sebab yang antar itu banyak sekali. Karena yang antar itu adalah truk, jadi kami ikut. Nah, ini kami sedang sekali, kami menikmati ini perjalanan. Karena dulu batas kota Makassar itu hanya sampai di jalan tahun 50-an itu masih berbatas di Pasar Kalimbu. Di sebelah sana itu sudah suasana pedesaan. Jadi kalau kami berjalan keluar seolah-olah kami ini melihat alam lain, bukan di perkotaan. Kami ikut. Nah, sampai di pekuburan, acara pekuburan dilaksanakan, kami ya jalan-jalan ke sana sini, melihat tanaman, ada pohon kersen yang ada buahnya, kami manjat, ambil buahnya. Kemudian ada itu semacam buah-buahan yang nenek saya bilang, ngapa nungandre, kandre-kandre ngular. Padahal itu buah itu seperti terbungkus oleh semacam serat-serat seperti sarang laba-laba yang melindungi buahnya, dan rasanya itu seperti markisa. Jadi kami menyebut buah itu adalah rapo-rapo kalimbu, betul. Artinya buah-buahan yang tertutup yang dilindungi oleh semacam jaringannya itu. Nah, itulah yang kami lakukan sambil ikut mengantar jenazah ini. Tadi saya menyebutkan bahwa Kampung Renggang itu bertetangga dengan lingkungan Kampung Gadung. Itu tidak jauh, kita hanya jalan kaki menyeberang sudah Kampung Gadung. Sekarang Kampung Gadung Anda kenal sebagai Jalan Sungai Cerekang, kalau mau minum saraba di situ. Nah, dulu sampai disebut Kampung Gadung, itu di sana masih rimbun pohon-pohon. Ada pohon buah-buahan, pohon apa, dan di tengah-tengah hutan, ya kita sebut hutan karena sangat rimbun, itu ada sebuah rumah gedung yang dimiliki oleh seorang Tionghoa. Itulah sebabnya sampai kampung itu disebut sebagai Kampung Gadung, karena ada gedung. Bahasa Makassar untuk gedung itu gadung, ada di dalam kawasan itu. Itu kalau lagi berbuah,
kami anak-anak Renggang jalan-jalan ke sana itu dan kalau ada yang babak gadung ini melihat kami ini ya biasa ada buah-buahannya apa kan alami rapun-rapun alami mangga yang jatuh apa alami. Itu sangat menarik. Dan ada lagi satu hal di Kampung Gadung, itu ada kita menyebutnya sebagai pabrik gas. Saya tidak tahu apakah memang sebutan itu benar atau tidak bahwa itu adalah pabrik gas atau pengolahan sesuatu untuk dijadikan gas. Saya belum mendapatkan kalimat yang tepat untuk itu. Tolong penonton bantu saya. Disebut apa itu olahan gas? Yang pasti bahan bakunya itu antara lain adalah batu bara. Sebab sering kami lihat itu ada truk-truk yang membawa batu bara dan membongkar ke situ. Nah, itulah yang diolah sedemikian rupa, tidak tahu bagaimana caranya. Dan kemudian setelah menjadi gas, itu dialirkan ke rumah para pelanggannya. Sebagaimana halnya dengan PDAM. PDAM mengalirkan air lewat selang ya ke rumah-rumah pelanggan, maka pabrik gas juga demikian. Cuma bedanya yang satu mengalirkan air, yang satu lagi mengalirkan gas. Itu sudah ada sejak tahun 50-an. Lebih dulu ada itu baru kita kenal apa yang namanya LPG dan lain-lain dan sebagainya, baru kita kenal kompor gas. Kalau dulu itu nenek-nenek kita sudah tahu itu apa itu kompor gas. Umumnya mereka pakai. Tetapi bagi warga Kampung Renggang ada dampaknya yang mungkin kurang nyaman dengan adanya ini pabrik. Kalau ini pabrik membuang limbahnya, itu baunya itu bagaimana ya? Saya tidak bisa bayangkan baunya. Tidak bisa dibilangkan, dikatakan busuk atau apa tidak, tapi kurang nyaman. Itu bau tidak akrab bagi kita. Itu kalau dibongkar itu itu dialirkan ke selokan yang jalan mulai dari Kampung Gadung belok ke Kampung Renggang. Itu kalau dibongkar itu air selokan itu drainase itu menjadi hitam. Nah, ini terbawa terus sampai belok di Jalan Gunung Lompo Batang, sampai terus jalan sampai ke daerah Patunuang. Tetapi ada dampak positifnya. Apa? Nyamuk itu agak kurang. Karena mungkin nyamuk tidak senang beranak pinak di dalam selokan yang ada sisa-sisa buangan gasnya. Karena baunya itu yang menyengat. Mungkin